Shalom, pagi bersama teduhkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami berbangun dan tubuh yang sehat, dan kami boleh menikmati pemeliharaan yang Kau berikan hidup kami, juga penapas hidup, bahkan juga panjang umur yang Kau berikan. Kami merasakan bagikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Dan pagi ini sebelum kami mengadakan aksi lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami juga boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkan, dan lembutkan hati kami, sucikan hati kami, sehingga butir firman-Mu jadi berkat buat kami. Sekalipun singkat, tapi firman ini boleh mengoreksi, membentuk hidup kami semua, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemudian kekal yang lebih segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, suatu mutiara indah yang kita petik pagi hari ini. Dikatakan firman Allah pada ayat 18, tapi kita baca ayat 17 dulu. Ayat 17, dan kita melihat pada ayat 18 ini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Firman Tuhan mengingatkan kita, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Memperhatikan yang tak kelihatan, bukan yang kelihatan. Apa yang dilihatkan dunia saat ini? Dunia memperlihatkan keindahannya, kemegahannya, keluar biasa. Manusia tak terasa di bawah ada satu lihat keadaan dunia yang menarik, dan manusia sebagaimana manusia jatuh dan dosa akan kelihatan, engkau akan jadi seperti Allah. Oh, manusia di bawah ada satu keinginan. Dan kita tahu bahwa isi dunia ada 1 Yohanes 2 ayat 16, keinginan mata dan berhidup keinginan daging yang dibawa oleh iblis untuk manusia terjirat tanpa terasa. Yang diperlihatkan oleh dunianya yang kelihatan. Justru yang Tuhan mau, yang kelihatan itu perkara apa? Perkara surga, perkara-perkara kekal. Dan Kolose berkata, Kolose pasal 3 ayat pertama dan 2, jika engkau mati bersama Kristus, pikirkan perkara yang di atas, pikirkan perkara yang tidak kelihatan. Ini yang utama. Tapi manusia mengejar yang kelihatan. Tapi firman Allah hari ini mengingatkan kita yang tidak kelihatan, yang tidak kelihatan, yang tidak disukai oleh manusia. Manusia hanya mengejar yang kelihatan. Dia pikirkan apa, dia akan menikmati hasil bumi ini, dia akan menikmati kekayaan dunia ini. Tapi Alkitab menulis Matius 16 ayat 26, apa artinya isi dunia, jiwa kita binasa. Banyak kali orang tidak memperhatikan keselamatan,
hanya memperhatikan yang kelihatan. Kenapa? Firman Allah berkata yang kelihatan adalah sementara. Di bumi sementara, kekayaan yang kita miliki, harta yang kita miliki sementara, dan akan lenyap. Tapi yang tidak kelihatan kekal. Isu pada pagi hari Tuhan membawa kita untuk mengerti kekayaan yang kekal, yang tidak berubah. Dunia akan lenyap, bahkan firman kata emas akan jadi karat. Jadi semuanya bumi ini akan lenyap, akan hancur. Saja saudara merenungkan peristiwa yang terjadi ketika tsunami di Aceh. Semua harta ditarik oleh air dan hancur. Dan kita mengingatkan semua betapa hebatnya gempa bumi yang terjadi pada saat sekarang. Bagaimana terjadi peperangan, bagaimana terjadi tsunami. Kita lihat berapa tahun yang lalu. Kita semua lenyap. Tapi yang orang lupa yang kekal. Apa perkara kekal? Itu perkara surga. Itu biasa. Maka firman apa kata? Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal sampai selama. Mungkin di dalam dunia sudah mengalami penderitaan, tapi firman Allah berkata pada ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal lebih segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sekalipun mengalami penderitaan, tapi ingat, di balik penderita ada satu kemuliaan. Maka firman katakan tidak ada mahkota tanpa salib. Tiada mahkota tanpa salib. Justru kita semangat memikul salib, mengiring Tuhan, siap merobek keinginan daging kita, siap menyalibkan daging kita, supaya kita berjalan pada real firman Allah yang tepat dan benar, bicara hal yang tak kelihatan ini yang Tuhan mau. Biarlah kita mau kerja, tapi kita bagi waktu untuk Tuhan. Maka saudara pagi hari ini, saudara yang sangat bahagia, saudara yang diberkati Tuhan, saudara mencari yang kekal, menyiapkan waktu, pikiran, tenaga untuk datang mengadakan mesbah keluarga pribadi, tidak lain untuk mencari yang kekal. Setelah itu saudara bekerja, percayalah, untuk perkara yang kelihatan juga Tuhan siapkan buat saudara. Amin. Saudara percaya, yang kelihatan dia lebih tahu apa jadi kebutuhan kita. Ingat firman Tuhan, bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapa di surga tahu kebutuhan saudara. Amin. Kebutuhan saudara pada hari ini dia tahu, dia akan mencukupkan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biar kami mulai hari ini kami memikirkan perkara yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatannya kami kejar, sehingga kami lupa akan diri kami. Kami lupa akan mencari Engkau. Kami lupa mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Begini yang selamat, pulang selamat. Apa jadi kebutuhan kami? Kau cukupkan semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka sebagai hamba-hamba Allah ini dikasih takut kepada Engkau dan hikmat yang dari surga Kau berikan dan tugas-tugas yang dipercayakan dalam pundak mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Menjelang dan suasana tahun politik ini tetap Kau pelihara bangsa kami, Kau pelihara kami semua. Kami pertaruhkan hidup kami semua kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.